Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu pembelajaran sosial emosional, khususnya di topik 3 experiential learning, di bagian subtopik elaborasi pemahaman. Oke. Nah, di elaborasi pemahaman ini, teman-teman harus paham dulu terkait dengan kata role playing atau bermain peran, ya. Jadi, kita tahu bahwa metode pembelajaran role playing itu menjadi salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa. Tapi di topik ini itu kita lebih fokus pada bagaimana peran guru dalam merancang dan mendiskusikan RPP terintegrasi dengan KSE, kemudian terintegrasi dengan experiential learning. Dan secara tidak langsung nanti guru dapat istilahnya mengeksplorasi perasaan, kemudian sikap, nilai, berbagai strategi pemecahan masalah, dan tentunya adalah refleksi diri. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang didiskusikan, yaitu ada 6. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita langsung saja. Untuk pertanyaan pemantik pertama itu adalah apa saja hal-hal yang sudah baik dilakukan dalam proses role play tersebut. Jadi yang pertama adalah dapat melakukan refleksi diri, ya, kita tahu. Kemudian dapat meningkatkan pengalaman mengajar, dapat memplotting, ada 4 siklus experimental learning dalam rancangan pembelajaran, kemudian dapat memberikan penilaian RPP terintegrasi KSE dan experiential learning yang telah dirancang. Kemudian di sini juga sesama guru nanti mampu memberikan saran atau alternatif untuk perbaikan ke depannya. Dan di sini apa saja hal-hal yang masih belum maksimal dilakukan dalam proses role play tersebut, ya, pertanyaan kedua. Jadi yang pertama adalah dalam RPP itu guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan dan ada batasan waktu untuk mendiskusikan situasi yang dihadapi. Kemudian dalam RPP guru harus memilih masalah yang urgent, ya, sehingga menarik minat peserta didik. Nah, guru menjelaskan dengan menarik sehingga peserta didik itu dapat terangsang untuk berusaha memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah rancangan pembelajaran harus disesuaikan lagi dengan 4 siklus experimental learning. Nah, pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana sebaiknya saya dapat membuat metode dan siklus lebih sinkron antara satu dengan yang lain. Nah, di sini saya mengacu dari jurnalnya Ray Gelut 2009, yaitu terkait dengan tahap-tahap pembelajaran berdasarkan pengalaman, yaitu pada kegiatan guru dan kegiatan siswa. Jadi di sini kita tahu ada 4 tahap, ya, atau 4 siklus. Kalau konkret eksperimen di sini kegiatan gurunya adalah guru memfasilitasi siswa melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru. Nah, kegiatan siswa di sini adalah siswa melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru. Jadi apa yang dilakukan guru kemudian dilakukan siswa itu harus sinkron. Kemudian yang kedua, reflection observation. Jadi di sini kegiatan gurunya adalah membantu dan membimbing siswa melakukan observasi dan merefleksikan pengalaman dari berbagai segi. Kemudian kegiatan siswanya di sini adalah siswa mengobservasi dan merefleksikan pemikiran pengalaman dari berbagai sisi. Kemudian abstrak, konseptual, ya, jadi tahap konseptualisasi abstrak. Di sini guru menjelaskan kepada siswa menciptakan konsep-konsep yang mengintegrasikan observasi menjadi teori, gitu. Kemudian siswa di sini menciptakan konsep yang telah diintegrasikan, kayak gitu, menjadi sebuah teori. Kemudian untuk aktif experimentation atau tahap implementasinya, guru membimbing siswa untuk menggunakan teori ini sebagai pemecahan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan tadi yang telah dikaji. Kemudian siswa menggunakan teori untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Itu adalah salah satu cara untuk membuat metode dan siklus itu lebih sinkron. Jadi antara kegiatan guru dan kegiatan siswa itu harus saling berkaitan. Nah, kemudian lagi di sini saya tambahkan itu untuk kemampuan uraian dan pengutamaan. Ini adalah berkaitan dengan kalau misal 4 siklus tadi kan, kayak misal kayak konkret experience kan nanti kita utamanya adalah sasarannya ke feeling atau perasaan siswa. Jadi siswa melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru, gitu kan. Kemudian kalau reflection observation itu lebih mengutamakan pada mengamati, observasi, kayak gitu toh.
Jadi siswa mengobservasi dan merefleksikan pengalaman dari berbagai segi. Kemudian untuk kemampuan abstraknya, siklus abstrak di sini lebih mengutamakan pada thinking atau berpikir. Jadi siswa menciptakan konsep, kemudian mengintegrasikan dengan observasinya dan menjadi teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian active experimentation itu mengutamakan pada doing atau perbuatan, actionnya. Jadi siswa menggunakan teori untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya menempatkan pihak terkait seperti rekan sejawat dan orang tua dalam proses experimental learning. Jadi yang pertama adalah menurut saya adalah membuat jaringan profesional. Jadi membuat jaringan profesional artinya adalah antara rekan sejawat dan orang tua itu dapat membantu saya mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang mungkin topik tertentu kayak gitu. Kemudian saya dapat meminta saran, masukan terkait dengan pengalaman yang mereka miliki dan membantu saya untuk mungkin diberikan pengalaman yang baru, pengalaman belajar baru kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah berbagi pengalaman. Nah, setelah saya menjalani pengalaman belajar, itu saya berbicara dengan orang lain, kan nanti mendapatkan ilmu baru atau mendapatkan perspektif baru kayak gitu. Jadi intinya adalah sharing pengalaman. Nah, di sini pertanyaan berikutnya adalah hal apa yang sebaiknya saya rencanakan untuk memaksimalkan proses experimental learning tersebut. Jadi di sini ada 6 tahapan ya yang bisa direncanakan untuk memaksimalkan. Yang pertama adalah kita rancang dulu tujuan yang jelas. Jadi tujuan yang jelas untuk pengalaman belajar siswa itu apa aja, kemudian apa yang ingin dicapai dari pengalaman ini, kemudian apa yang ingin dipelajari kayak gitu. Jadi tujuan pertama harus jelas. Kemudian yang kedua adalah mencari pengalaman belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah memperluas perspektif. Di sini yang dimaksud adalah uh, kita memperluas jaringan. Istilahnya adalah kita kenal dengan banyak orang, kemudian berbeda latar belakang, otomatis kan nanti informasi baru akan muncul. Kemudian yang keempat adalah refleksi, artinya adalah selalu merefleksikan pengalaman diri. Dan selanjutnya adalah menindaklanjuti, istilahnya adalah membuat rencana tindakan yang jelas dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mendapatkan umpan balik dari apa yang telah diperbaiki, kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan diri di masa depan. Selanjutnya di sini pertanyaan terakhir adalah bagaimana sebaiknya saya merefleksikan pemahaman saya dalam revisi RPP saya. Jadi di sini yang menurut saya adalah yang pertama meninjau kembali ya tentang tujuan pembelajaran atau TP, apakah tujuannya itu masih relevan dan dapat dicapai, kemudian evaluasi kebutuhan siswa. Jadi apakah di sini saya sudah mempertimbangkan terkait gaya belajar, tingkat pemahaman dan kebutuhan khusus lainnya. Kemudian evaluasi terkait dengan strategi pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi terkait dengan penilaian. Jadi meninjau jenis penilaian yang telah dikirimkan oleh kelompok uh, yang menilai observer kayak gitu. Nah, sekian yang dapat saya paparkan dan sampaikan terkait dengan elaborasi pemahaman. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Ditunggu video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.